Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-23. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 7. Telinga orang tuli akan dibuka, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, pembacaan dari kitab Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan? Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam
beriman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengada-ngada ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Don't judge a book by its cover adalah sebuah idiom dalam bahasa Inggris yang merupakan sebuah kalimat metafora. Kurang lebih artinya, jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya, terlebih bila belum mengenalnya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, baru saja kita melihat kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus yang datang berkunjung ke Indonesia. Inilah sebagai contoh atau teladan bagi kita. Dia datang ke Indonesia membawa misi kemanusiaan. Apakah ada orang yang curiga atas kedatangannya? Mungkin ada juga. Paus datang ke Indonesia untuk kristenisasi. Ada juga kita dengar seperti itu dari orang-orang tertentu atau segelintir orang. Akan tetapi jika kita lihat sosok penampilan Paus dan bagaimana dia berjumpa dengan pejabat-pejabat negara, mungkin selama ini orang menganggap itu sebagai mitos bahwa Sadea Paus itu adalah seorang yang sangat-sangat sederhana. Dia tidak mau datang ke Indonesia menggunakan jet pribadi. Akan tetapi
Sri Paus justru menumpangi pesawat komersial yang juga biasa ditumpangi oleh orang-orang yang biasa. Bagaimana setelah Sri Paus bertemu dengan pejabat negara? Bagaimana Sri Paus bertemu dengan anak-anak yang sederhana yang dari panti asuhan? Sungguh-sungguh menjadi gambaran bagi kita bagaimana seharusnya kita melayani umat sebagaimana Kristus melayani kita tanpa memandang status. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, demikian dengan kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu yang sering memandang dan menilai orang lain berdasarkan penampilan yang tampak dari luar saja. Rasul Yakobus mengecam kebiasaan yang tidak baik tersebut. Ia menunjukkan betapa jahatnya dosa memandang muka itu. Mereka diingatkan agar tidak memandang muka kepada orang yang masuk dalam perkumpulan dan jangan pilih kasih. Yakobus memperingatkan penerima suratnya untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan fisik dan derajat sosial. Sebab sikap memandang muka jelas bertentangan dengan pernyataan bahwa Allah tidak membedakan siapapun karena ia melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Di samping itu, sikap memandang muka juga berarti kita sedang menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain. Kita menduduki posisi hakim yang tidak adil bagi sesama, serta melanggar hukum kasih. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, siapakah kita sehingga berhak menentukan kepada siapa kita memberi hormat atau kepada siapa kita tidak memberi hormat? Saling menilai berdasarkan kekayaan merupakan penyangkalan terhadap prinsip iman Kristen. Tuhan Yesus telah rela menjadi hina dan mati dengan menyelamatkan manusia. Dalam hidup dan karya penyelamatannya, nilai manusia diubah dari hal-hal yang kasat mata ke nilai yang baru, yang manusia peroleh hanya di dalam kasih dan penyelamatannya. Kemudian manusia bukan terletak pada harta milik atau penampilan lahirnya. Hal itu salah karena yang pertama, Allah justru memilih yang miskin untuk dia jadikan kaya dalam iman, bahkan sebagai pewaris kerajaan. Yang kedua, Yakobus merujuk pada fakta zaman itu bahwa orang kaya dan berkuasa sering melawan Allah dan menindas orang papa. Bukan maksud Yakobus untuk menolak orang kaya. Ia hanya mengingatkan agar orang tidak pilih kasih dalam hidup berjemaat. Saudara-saudara terkasih, perubahan gaya hidup dan memandang kehidupan ini juga ditunjukkan bangsa Israel dalam bacaan pertama. Yesaya menggambarkan adanya perubahan situasi dari hal yang menakutkan menjadi sukacita kehadiran Tuhan. Sukacita karena Allah membuat suatu perubahan yang sangat sulit dikerjakan oleh manusia. Perubahan ini semakin dinyatakan
pada ayat 5-6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sukacita karena Allah akan membuat alam menjadi sumber kehidupan dan kesegaran. Pekerjaan dan karya Allah semakin kita pahami. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Hal ini menetapkan adanya pembaruan ajaib yang jauh melebihi kuasa siapapun dan sanggup memberikan sukacita yang sangat luar biasa. Saudara-saudara terkasih, perubahan inilah yang harus dialami oleh para pengikut Kristus dalam kehidupan nyata. Tidak hanya berpikir seperti jemaat mula-mula yang akan diselamatkan itu hanya orang-orang Yahudi saja, tapi semua orang yang percaya kepadanya. Bacaan Injil, Yesus mengetahui bahwa orang-orang malang yang memohon kepadanya mempunyai iman yang kuat. Maka dia sedang menguji iman mereka dan membuatnya terus berkembang. Perkataannya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, menunjukkan ada belas kasihan yang dipersiapkan bagi orang-orang non-Yahudi. Dan waktunya tidak lama lagi, karena orang Yahudi sudah mulai kekenyangan dengan Injil Kristus, dan sebagian dari mereka ingin supaya Kristus meninggalkan daerah mereka. Anak-anak ini mulai bermain-main dengan makanan mereka, dan penolakan serta kebencian mereka akan menjadi perayaan bagi kaum non-Yahudi. Akhirnya Yesus mengabulkan permohonan orang non-Yahudi itu karena oleh imannya. Setelah peristiwa karya Yesus yang mujizatnya berlangsung lagi, ia menyembuhkan orang bisu dan tuli, sekaligus pemenuhan nubuatan dalam Yesaya pada bacaan pertama. Yesus menangani orang tuli secara khusus, berbeda dari cara penyembuhan yang biasa dia lakukan. Orang itu dipisahkan dari orang banyak. Dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Selanjutnya, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Ephata. Ia menengadah ke langit agar orang itu mengerti bahwa kuasa untuk menyembuhkan datang dari Allah. Mujizat pun akan terjadi. Telinga orang itu bisa mendengar dan mulutnya bisa berbicara. Saudara-saudara terkasih, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang bisu dan tuli secara jasmani, bukan hanya telinga dan lidahnya yang terbuka, tetapi hatinya pun juga terbuka pada Yesus. Ini terlihat dari kesaksiannya pada orang banyak. Mulutnya tidak henti-hentinya membicarakan kuasa dan karya Yesus yang ia alami. Tak heran bila orang banyak pun menjadi takjub. Hal ini terjadi seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, dalam kehidupan nyata tiap hari, memandang muka ini masih sering dilakukan oleh orang percaya. Tentu sekali ini menangkal perjuangan
dan keberpihakan Yesus kepada orang yang miskin dan papa. Sifat ini harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapakah kita sampai menghakimi orang lain dengan ukuran yang kita pakai? Don't judge a book by its cover. Dengan demikian kita bisa menjadi saksi akan kebaikan yang Tuhan ajarkan pada kita umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.